Apa menurutmu aku salah jika curiga saat Danu bicara secara empat mata denganmu? Tanyanya, Keina tersenyum tipis mendengarnya. Keina mengalihkan panggilannya menjadi panggilan video, Ezra terlihat gusar dan tatapan matanya menatap Keina tajam. Kau mau aku jujur apa bohong? Tanya Keina, Ezra memalingkan wajahnya. Atau tidak aku jawab sama sekali. Seketika Ezra menatap ke arahnya, jawab dengan jujur, ceritakan kepadaku secara detail, tanpa dikurangi sedikit pun, ucapnya. Keina menarik napas dalam-dalam lalu menceritakan semua yang ia bicarakan tadi dengan Kak Danu. Setelah Keina menjelaskan semuanya, Ezra menatap Keina dengan intens. Sejujurnya aku tahu jika Danu menyukaimu, itu sebabnya aku selalu marah jika kau bersama dengannya sekalipun itu hanya kebetulan, ucapnya. Ezra terlihat sedih. Jika kau merasa rasa cinta Danu lebih dahsyat kepadaku, kau boleh mengambil tindakan untuk meninggalkanku. Aku tidak ingin memaksamu untuk terus bersamaku, mengingat kelakuanku dulu kepadamu, ucap Ezra dengan lirih. Keina tertawa kecil. Aku hanya mencintaimu suamiku, apalagi dengan adanya Ken semakin membuatku jatuh cinta kepadamu, ucap Keina. Seketika wajah Ezra langsung bersemangat kembali. Aku sangat-sangat mencintaimu, tidak akan ada yang lain, ucap Ezra. Ia mengecup Keina secara online. Keina menunjukkan bibirnya, kening dan pipinya. Dengan senang hati Ezra menciumnya. Keina tertawa begitu pula Ezra. Ah iya, Kak Danu memberikan cincin ini kepadaku. Simpan saja dengan baik, walaupun perasaan dia salah karena mencintai istriku, tapi Danu juga sangat baik kepadamu, ucapnya. Keina mengangguk. Suara tangis Ken membuat Keina mematikan panggilannya secara sepihak, ia langsung berlari menuju kamarnya. Keina memasuki kamarnya, ia melihat Gea yang sedang berusaha mendiamkan baby Ken. Ken haus nih, Ki, ucap Gea. Ia mengambil Ken dari box bayi lalu menyerahkan kepada Keina. Keina menyusui baby Ken sambil mengetik pesan kepada sang suami, agar pria itu tidak berpikir macam-macam. Isi pesan, baby Ken tadi menangis, jadi aku mematikan panggilannya. Jam makan siang nanti, jangan lupa hubungi aku lagi. Aku mencintaimu, muah. 5 detik kemudian pesan itu langsung mendapatkan balasan. Aku juga mencintaimu, sayangku. Aku akan menghubungimu nanti muah. Keina tersenyum membaca pesan itu, sampai-sampai Gea merasa geli melihat Keina yang seperti anak ABG mendapatkan pesan dari pacar mereka. Aku akan membuat jus untukmu, ucap Gea. Keina mengangguk sambil menatap kepergian Gea. Keina memerhatikan anaknya yang sedang menyusu, rasanya seperti mimpi ada dalam posisi ini. Menjadi seorang ibu, dan seorang istri yang sangat dicintai oleh sang suami. Malam hari Keina dikejutkan dengan kepulangan Rose dan Renata. Karena mereka mengatakan akan pergi selama 1 minggu, bahkan belum ada 3 hari mereka sudah kembali. Renata sedang menimang-nimang baby Ken, semenjak adanya Ken ibunya selalu saja mengabaikannya. Bagaimana dengan keadaan ibunya Kak Radit, Ma? Tanyanya kepada Mama Rose yang sedang bermain dengan baby Ken yang berada di gendongan Renata. Dia sudah membaik, hanya saja sedang banyak beban pikiran saja. Karena Radit belum juga menikah, itu selalu dipikirkan olehnya, sahut Rose. Keina melirik ke arah dapur, ia melihat Gea yang sibuk bersama dengan Biita. Radit juga terlalu egois, ia tetap bersikukuh tidak mau menikah, timpal Renata, bahkan Rose mengangguk setuju. Tidak mungkin anak gadisnya yang menikah ya, masih terlalu kecil, ucap Renata. Rose tersenyum tipis mendengarnya. Dia sudah dewasa sama seperti Keina dan Gea, sifat manjanya membuatnya seperti anak kecil, jelas Rose. Renata bahkan terkejut mendengarnya. Radit punya adik? Tanya Keina. Rose dan Renata mengangguk mantap. Sudahlah jangan bahas Radit, bikin sakit kepala aja tahu. Mama mau menghabiskan waktu bersama baby Ken, cucu kesayanganku, ucapnya sembari bermain dengan sang cucu yang sangat menggemaskan. Keina berperang dengan pikirannya sendiri, rasanya masalah Radit kali ini sungguh berat. Ezra juga mengatakan akan pulang dalam waktu 2 hari, ia bekerja sangat giat agar pulang secepatnya, ucap Rose kepada Keina yang sedang melamun. Setelah itu kita akan membahas soal peresmian pernikahan kalian, dan sekalian memperkenalkan pewaris Pradipta kepada seluruh rekan bisnis, lanjut Rose. Keina sedikit terkejut mendengarnya, karena Ezra belum mengatakan hal itu kepadanya.
Emangnya Ezra belum bicara hal itu sama kamu, Ki? Tanya Renata. Keina menggelengkan kepalanya cepat. Mungkin dia lupa, sahut Keina. Rose dan Renata tertawa kecil mendengar sahutan Keina. Waktu kamu belum lahiran, Ezra sudah membicarakannya. Hal itu wajib dilakukan, agar seluruh rekan bisnis tahu bahwa keluarga Pradipta sudah memiliki pewarisnya, ucap Rose. Keina tidak keberatan dengan ide Ezra itu. Aku ikut saja dengan perkataan Ezra, Ma. Oh iya, setelah lepas 40 hari nanti, mainnya jangan ngebut. Harus jaga jarak lahiran agar anak keurus dengan baik, saran Renata. Rose tersenyum mendengarnya. Sedangkan Keina sampai tersipu malu mendengar saran sang ibu. Aku sangat yakin, sebelum 40 hari juga udah ditancap gas itu sama Ezra, celetuk Rose. Seketika Renata tertawa mendengarnya. Kalian jangan bicara gitu dong, jadi malu, lirih Keina. Ia berlalu pergi menuju dapur meninggalkan Ken bersama dengan neneknya. Dia selalu kabur jika malu, ucap Renata. Rose tertawa melihat Keina yang berhambur pergi meninggalkan mereka. 2 bulan telah berlalu begitu cepat, keluarga kecil Keina dan Ezra semakin bahagia, apalagi dengan adanya baby Ken di antara mereka. Baby Ken tumbuh dengan sangat menggemaskan, pipinya cubi dan susah sekali untuk senyum ketika disapa seseorang. Saat ini, Ezra dan Keina sedang sibuk mengurus acara peresmian pernikahan mereka. Keina meminta untuk melakukan acara yang sederhana saja, tapi sebagai CEO keluarga Pradipta yang kaya raya tentunya tidak mau dengan ide dari Keina itu. Ezra merencanakan acara yang besar-besaran dan mewah, bahkan diadakan di hotel berbintang 5 dan sangat bergengsi di kota Jakarta. Karena seluruh rekan bisnis besarnya harus tahu tentang istri dan anaknya. Keina memijat pelipisnya kala mereka sedang berada di butik ternama untuk memilih gaun yang akan Keina pakai nanti. Kau pilih saja yang mana kau suka, sayang. Atau jika tidak ada kita akan cari di tempat lain, ucap Ezra. Keina bukan tidak ada yang suka, hanya saja di antara gaun indah itu ia bingung harus pilih yang mana. Baby Ken mereka titipkan kepada neneknya, tentunya Keina sudah memberi stok asinya. Saat Ken haus nanti, Renata dan Rose harus menghangatkannya dulu. Keina memegang salah satu gaun berwarna biru langit yang sangat indah menurutnya. Gaun itu terlihat sederhana tapi menunjukkan kesan elegan. Kau suka itu? Tanya Ezra. Keina mengangguk pelan. Kelihatannya bagus, aku suka warna itu, ucapnya. Ezra memberi kode kepada pemilik butik itu untuk menurunkan gaun yang dipegang Keina. Pelayan butik membantu Keina untuk memakai gaunnya, dan ya Ezra menunggu dengan duduk di sofa. Sudah hampir 1 jam mereka berada di butik ini, dan akhirnya Keina tertarik juga dengan salah satu gaun berwarna biru langit itu. Ezra menatap jam tangan mahalnya, ia sedikit gelisah karena sudah hampir 15 menit tapi Keina juga belum keluar dari ruang ganti itu. Ezra bangkit untuk melihat sang istri, tapi saat ia melangkah seketika terhenti kala melihat Keina keluar dari ruang ganti dengan pelayan butik itu membantunya berjalan karena gaun itu sangat berat untuknya. Ezra ternganga melihat kecantikan Keina, ia terdiam membeku menatap sang istri yang berdiri di hadapannya. Gaun biru langit itu sangat pas untuk Keina, ia terlihat semakin terlihat sangat cantik. Keina bagaikan bintang yang bersinar paling terang pada saat itu. Hal itu membuat Ezra sampai terus tiada henti menatap kecantikan sang istri. Ezra, panggil Keina. Ia sebal kala Ezra hanya diam membeku menatapnya terus-menerus. Ah iya sayang, ada apa? Tanya Ezra dengan gelagapan. Ia sedikit terkejut dengan panggilan Keina tadi. Cocok nggak sih? Kenapa kau menatapku begitu? Apa aku terlihat jelek memakai gaun ini? Tanya Keina beruntun. Seketika Ezra tertawa kecil. Ezra berjalan menghampiri Keina, ia meraih tangan itu lalu menciumnya dengan lembut. Kau cantik sekali, kau benar-benar sangat cantik. Aku sampai tidak bisa berkata lagi dengan kecantikanmu, puji Ezra. Seketika pipi Keina bersemu merah. Kau jangan gombal. Aku tidak gombal. Aku mengatakan yang sebenarnya, ibu dari anakku memang sangat cantik. Aku beruntung memilikimu, ucapnya. Keina benar-benar seperti ingin terbang mendengar pujian itu dari sang suami. Jadi bagaimana? Ini gaun pilihanmu? Tanya Ezra. Keina mengangguk mantap. Ezra juga mencoba memakai tuxedo yang berwarna sama dengan gaun Keina. Tentunya baby Ken akan memakai tuxedo yang sama dengan ayahnya. Mereka mengambil tema berwarna biru langit.
warna yang sangat disukai Keina. Setelah memilih wardrobe yang akan dipakai di saat acara nanti, kini Ezra dan Keina menuju restoran milik Danu untuk makan siang. Aku sudah lama tidak melihat Danu, ucap Ezra, biasanya temannya itu akan datang tanpa diundang menuju perusahaannya. Keina yang sedang makan ramen yang ia pesan tadi seketika menatap Ezra, apa aku belum memberitahumu? Tanya Keina. Ezra merasa Keina tidak pernah bicara tentang Danu selama dirinya pulang dari Singapura. Kak Danu pindah ke Singapura, sudah lama sekali bahkan saat kau di Singapura dulu, jelasnya, astaga bahkan Ezra baru tahu itu. Rumah sakit keluarganya ada di Singapura, tapi aku tidak tahu jika Danu secepat itu untuk turun tangan mengurus harta keluarganya, ucap Ezra. Keina hanya diam menikmati ramennya. Ezra menatap Keina intens, sebenarnya ia tahu alasan Danu mengambil keputusan itu. Aku akan mengundangnya saat acara kita nanti, aku juga ingin melihat keadaannya setelah patah hati, ucap Ezra. Keina tersenyum tipis mendengarnya. Kau ini pendendam sekali, ejeknya. Ezra menaikkan bahu tak peduli. Setelah makan siang mereka pulang ke mansion utama, Keina sangat letih seharian ini hanya berkeliling mencari gaun untuk acara peresmian pernikahannya nanti. Ken, panggil Keina. Ezra sedang berada di gazebo depan, berbicara dengan Pak Mus. Mama udah pulang, Ken, ucap Rose. Keina mencium baby Ken yang tertidur di dalam dekapan Renata. Dia nggak nangis kan, Ma? Tanyanya. Rose dan Renata menggelengkan kepalanya. Tidak nangis, cuma Ken ini kenapa kok cuek banget ya? Digangguin cuma senyum tipis doang, cuma sama kamu dan Ezra dia mau tertawa, ucap Rose. Keina tertawa kecil. Mungkin dia seperti ayahnya yang bersikap dingin, tapi nggak apa-apa Ma, yang penting anakku ini sehat, jelasnya. Bahkan Renata dan Rose sampai tertawa mendengarnya karena yang dikatakan Keina itu benar.